Halo, Assalamualaikum Sobat Ngoceh. Welcome back to my podcast Ngoceh. Well, di episode kali ini gue akan menceritakan cerita ketiga dari 7 cerita yang sudah gue terima di proyek Ramadan tahun ini. Dan cerita kali ini bercerita tentang seseorang yang berhasil menaklukkan 3 ketakutan terbesarnya. Dan ya, cara dia menceritakan menurut gue ini cukup menginspirasi karena seenggaknya bisa membantu kita untuk bisa melakukan hal yang sama, menaklukkan ketakutan kita juga. Well, everyone, this is Ngoceh 30 Hari Project Ramadan dari gue Dinat Ika Ashifa. Enjoy! Bingung sih, gue mau mulainya dari mana. Gue mau mulainya dengan cara apa. Tapi ya setelah gue telaah dan gue sadari sebenarnya dalam hidup ini gue punya 3 ketakutan terbesar. Yang pertama, gue takut banget sama cowok. Yang kedua, gue takut banget ngeliat sekumpulan atau kerumunan orang banyak. Yang ketiga, gue takut untuk tampil di depan orang. So, di cerita kali ini gue akan menceritakan kepada teman-teman semua cara gue menaklukkan 3 ketakutan terbesar tersebut. Jadi gue pengen ajak teman-teman flashback. Jadi di tahun 2016 gue kerja di sebuah perusahaan. Dan saat itu gue diminta untuk nge-fax sebuah surat. Untuk bisa nge-fax sebuah surat ini, gue harus pergi ke lantai 2 ke sebuah departemen. Dan departemen ini isinya rata-rata adalah cowok. Hampir semua cowok, cuma ada satu staff cewek. Pergilah gue ke lantai 2. Pas nyampe di depan pintu, gue berpapasan dengan satu-satunya staff cewek dari departemen tersebut. Dia nanya, lo mau ngapain? Gue mau nge-fax surat nih. Oh yaudah, ayo masuk. Saat dia buka pintu dan ngajak gue untuk masuk ke dalam ruangan itu, dan gue melihat banyaknya laki-laki di ruang itu, gue diem. Gue gak berani masuk. Gue ngerasa tempat itu adalah tempat yang serem banget karena ya isinya laki-laki semua. Gue gak berani untuk ngelangkahin kaki masuk ke departemen itu. Gue bener-bener lemes dan akhirnya gue minta tolong sama teman gue yang perempuan itu untuk nge-faxin surat itu untuk gue. Lalu gue turun ke bawah, sampai di tangga gue nangis. Gue lemes dan memutuskan untuk gak langsung balik ke ruangan gue, sedangkan gue langsung pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi gue nyalain keran sekenceng-kencengnya, sederas-derasnya supaya suara airnya itu bisa menyamarkan tangisan gue. Gue nangis sejadi-jadinya di situ. Gue nangis bener-bener ya nangis gitu sampai sesegukan, sampai mata gue sembab. Bahkan saat gue balik ke ruangan, saat gue udah mulai tenang, gue balik ke ruangan, orang-orang di departemen gue pada nanya, ada apa? Apa yang salah dengan gue? Gue kelihatan kayak habis nangis, tapi gue memutuskan untuk tidak menceritakannya sama siapapun. Sampai pada akhirnya ada salah satu teman departemen gue yang pendekatannya bagus dan dia memang sudah tahu terkait dengan gue yang takut sama cowok ini. Dia nanya gue kenapa dan gue nangis lagi. Gue nangis lagi karena teringat dengan kejadian tadi yang pas gue pengen fax surat itu. Ya, gue emang ngerasa ada yang aneh dengan diri gue. Apa yang salah dengan diri gue? Kenapa gue sebegininya takut sama laki-laki? Kenapa gue bener-bener menghindari orang-orang banyak? Bahkan kalau misalkan pulang kerja nih, gue menunggu supaya parkiran sepi dulu. Jadi gue kayak pulangnya paling belakangan gitu, telat, supaya parkiran sepi dan gue bisa pulang dengan nyaman dan tanpa ngerasa ada ketakutan sedikit pun. Gue sadar di situ ada yang aneh dengan gue dan gue mulai mencari apa yang salah dengan diri gue. Sampai pada akhirnya gue ikutan les. Dan di les itu gue punya satu teman yang background studinya adalah psikologi. Jadi banyak orang cerita sama dia dan salah satunya adalah gue. Gue pun akhirnya menceritakan ketakutan terbesar gue. Dari mulai gue yang takut sama cowok, gue yang takut sama sekumpulan orang, gue yang takut untuk tampil di depan orang. Gue ceritain sama dia. Dan namanya psikolog ya, orang dengan background studi psikologi, pasti dia kayak bisa gitu ngebaca apa ya salah dengan diri kita. Dia pun melontarkan pertanyaan yang menurut gue ini seperti menebak banget gitu, kayak bener banget terkait tentang ketakutan gue ini. Yang pertama dia nanya, apakah lo pernah mengalami pelecehan atau hampir dilecehkan secara seksual sama laki-laki? Saat gue mendengar pertanyaan itu, gue akhirnya mengingat-ingat apa yang pernah gue alami saat gue SD. Jadi begini ceritanya. Waktu SD, salah satu kerabat gue mengalami kecelakaan dan akhirnya
bokap sama nyokap ganti-gantian untuk pergi ke rumah sakit ngejagain saudara gue ini. Saat itu kondisinya nyokap lagi di rumah sakit nungguin saudara gue, dan gue di rumah bersama dengan adik gue dan bokap gue. Tapi karena bokap gue harus kerja, akhirnya gue dan adik gue dititipin sama om gue. Masuklah malam hari, saat lagi tidur, gue tidur pakai celana training, dan om gue ini masuk ke dalam ruangan. Gue lagi tidur, ya tenang, tiba-tiba gue ngerasa ada sebuah gerakan tangan yang masuk ke dalam celana training gue. Sebelum tangan itu hampir masuk lebih dalam, gue langsung kayak menepak, kayak sadar, tapi gue nggak yang langsung bangun. Gue kayak sadar tapi ya udah gue langsung tidur lagi, dan ya tangan itu gak jadi masuk ke ranah privasi gue. Tapi diingat-ingat akhirnya itu mungkin yang menjadi kenapa gue takut sama laki-laki ini. Kenapa gue yang bener-bener takut banget berinteraksi sama cowok. Padahal waktu SD maupun SMP gue kayak biasa aja, tapi saat SMA gue udah mulai jarang berinteraksi dengan laki-laki karena gue gabung di pesantren. Lalu saat gue masuk ke kuliah dan dunia kerja, gue kan harus berinteraksi lagi nih dengan laki-laki. Tapi itu menjadi sulit sama gue, apalagi gue teringat dengan ya apa yang sudah gue alami di SD tadi. Gue ingat-ingat itu adalah salah satu hal yang bikin gue trauma. Ya itu dia, mungkin yang menjadi alasan kenapa gue jadi takut sama laki-laki. Dan kalau misalkan ditanya apakah gue menceritakan ini sama keluarga gue, enggak, karena gue mencoba untuk menghindari konflik. Dan gimana pun juga om gue ini masih tinggal atau masih hidup, atau gue masih ketemu lah sama dia sehari-hari karena tinggal dekat rumah gue, tinggal bersama gue. Dan ya itu membuat gue makin menghold itu dengan diri gue sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua dilontarkan adalah, apakah lu pernah mengalami di mana diri lu lagi diomongin sama satu kumpulan atau gerombolan orang dan lu dengar hal itu dengan telinga lu sendiri tanpa sengaja? Dengan pertanyaan ini gue balik lagi flashback, dan kejadiannya sama lagi saat di SD. Jadi ceritanya begini. Waktu itu pade gue mengadakan sebuah hajatan, jadi kita nginep sehari sebelumnya. Waktu itu gue lagi ngobrol barengan sama nyokap gue, lagi ngobrol sama Bude A, dan gue ikutan kayak tidur-tiduran situlah sambil ngedengerin mereka berbicara. Bude A bercerita tentang anaknya Mas B yang sedang sekolah di pesantren. Jadi dia kayak membanggakan bagaimana anaknya ini sekolah di pesantren, bagaimana prestasinya dan segala macam. Tapi gue tiba-tiba keinget, sebelum gue nyampe di rumah pade gue yang ini, gue abis main ke rumah pade gue yang C. Dan di rumah pade C, gue ketemu sama Mas B yang anaknya Bude A, yang tadi katanya dia lagi di pesantren. Gue bingung dong, kok tadi katanya lagi di pesantren, tapi tadi gue ketemu sama Mas B di rumahnya Pak DC. Jadi ini gimana yang benar gitu kan. Dan gue seorang anak-anak, apa yang lo harapkan dari anak SD saat melihat sesuatu seperti itu? Gue dengan polosnya bilang, Bude, emangnya Mas B lagi di pesantren ya? Tapi kok tadi aku ketemu di rumahnya Pak DC. Dan karena perkataan gue itu, Bude gue langsung nyari suaminya, mereka berantem, cekcok, dan mereka pulang tidak ikut acara hajatan keesokan harinya. Keesokan harinya saat gue lagi jalan, ada sekerumunan bude-bude gue yang nanya, mana si Bude A gitu. Dan salah satunya menjawab, dia pulang karena kemarin berantem sama suaminya karena tahu kalau misalkan anaknya kabur dari pesantren. Loh, kok bisa dia tahu kalau anaknya kabur dari pesantren? Dari siapa? Itu tuh sama, sebut aja nama gue Ani. Itu tuh sama si Ani mulutnya comel. Gue ngedenger dengan kuping gue sendiri kalau gue disebut di situ, dan gue adalah penyebab berantemnya bude gue sama suaminya, dan gue dikatain comel, dan itu yang bikin gue down seharian. Akhirnya pada hari itu, di hari besar itu, gue sama sekali gak banyak makan, gak banyak bercanda, pokoknya gak seri yang biasanya. Lu bayangin gimana rasanya anak SD, ya apa sih yang lu harapin, ya polosnya gue sebagai anak SD gimana, dan lu diomongin gitu sama bude-bude lo. Rasanya aneh banget kan. Ngerti lah lo maksudnya, kayak lu jadi ngerasa bersalah, lu nyalahin diri lo sendiri. Iya ya karena gue ya, tapi hal itu lo dengar bukan karena lo ditegur secara langsung, tapi karena diomongin dari belakang. Itu rasanya gak enak banget. Nah, gue akhirnya teringat dengan dua hal tersebut, dari dimana gue
hampir mendapatkan pelecehan seksual, dan dimana gue mendengarkan bahwa diri gue diomongin sama bude-bude gue. Dan ya, gue menceritakan itu sama temen gue, tapi kan ketemuannya menceritakannya baru secara online. Gue akhirnya berjanjian sama dia untuk ketemu secara offline. Gue ketemu sama dia, dan saat gue ketemu offline sama dia, dia membahas ulang apa yang sudah kita omongin via WhatsApp, dan dia tanya lagi tentang kejadian pelecehan itu sampai dia mengajukan pertanyaan ini ke gue. Gimana Ani, lu udah maafin belum om lu itu atas apa yang udah lo lakuin ke dia? Dan gue jawab, gue udah kok maafin dia, tapi ya gimana ya, lo sudah menceritakan belum ke keluarga lo, kata dia lagi. Gue bilang, gue udah maafin dia karena gue malas banget ada konflik, tapi kalau misalkan cerita sama keluarga gue nggak mau lah, karena dia deket banget, apalagi sama adik gue yang cowok. Terus gue diem, gue nangis lagi, dan teman gue ngasih feedback, gue paham banget itu berat banget buat lo, tapi lo harus membuka pembicaraan kepada keluarga lo harus kasih tahu ke mereka tentang kejadian ini. Gue rasa lo masih terus memikirkan ini karena masih ada intensitas ketemuan sama orang ini, karena orang ini tinggal deket lo. Jadi ya, salah satu caranya adalah lo harus terbuka dengan keluarga lo terkait hal ini. Dan setelah gue tenang, dia lanjut lagi nanya, kalau untuk masalah kerumunan di mana lo diomongin sama orang-orang, menurut gua itu hanya karena perasaan bersalah lo yang belum hilang. Padahal gue yakin orang yang ngomongin lo di kerumunan tersebut pasti udah lupa sama kejadian itu. Pasti udah yang, ya ampun itu udah kejadian masa lampau. Jadi lo harus bilang sama diri lo sendiri kalau semua itu tuh udah baik-baik aja. Jadi coba deh mulai belajar berdamai sama diri sendiri. Gue di situ wow, ya bener, gue kurang berdamai sama diri gue sendiri. Jadi dia nyaranin gue untuk bisa ngasih achievement, kayak ngasih apresiasi diri gue lebih banyak ketimbang hanya mengingat kesalahan-kesalahan yang sudah gue lakukan di masa lampau. Gue harus lebih banyak berdamai dengan diri sendiri, caranya dengan ya apresiasi lebih diri gue atas apa yang sudah gue lakukan. Mungkin karena itulah gue kalau misalkan ada kerumunan, gue lebih baik muter untuk menghindari kerumunan, walaupun ngambil jalan yang lebih jauh ketimbang gue lewatin kerumunan itu. Mungkin ya karena gue belum bisa berdamai dengan diri sendiri, dan gue nggak sanggup untuk bisa ngedengerin kalau nama gue lagi dibisik-bisikin dalam kerumunan itu. That's why mungkin ya. Dan ya, gue akan mencoba akhirnya berjanji sama diri gue dan teman gue itu untuk berdamai dengan diri gue sendiri dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang diri gue. Dan hal yang terakhir, di mana gue takut untuk tampil di depan orang, kemungkinan besar itu terjadi karena keluarga gue selalu menyalahkan anak-anaknya atas apa yang dia lakukan. Dan tanpa sadar, anak-anaknya termasuk gue itu terkikis rasa kepercayaan dirinya. Gue udah pernah sih mencoba untuk nyampein ke bokap gue supaya ya mengurangi intensitas menyalahkan anak-anaknya kalau misalkan melakukan kesalahan. Karena gue waktu SMA bahkan sempat hampir bunuh diri karena bokap nyokap gue sudah mengklaim atau menjudge gue yang salah tanpa mencari tahu dulu apakah benar gue yang salah. Kalau misalkan memang salah, kenapa ya gue bisa melakukan hal tersebut, tidak mencoba mencari runutan kejadian tersebut tapi langsung menjudge gue yang salah. Itu yang akhirnya membuat gue down dan membuat gue untuk bunuh diri karena gak dapet rasa percaya dari orang tua sendiri. Dan ya, saat itu di lebaran tahun lalu gue sudah mencoba untuk membicarakan ini ke bokap gue sudah mendengarnya lah langsung dari gue, walaupun penerimaannya ya mungkin gak semulus dengan apa yang gue pikirkan. Yang penting gue sudah menyampaikan, walaupun mungkin gak bisa merubah 100%, yang namanya juga orang ya, kalau misalkan apalagi orang tua sendiri, ya sebisa mungkin kita berserah dirilah sama Allah. Yang penting sudah kita sampaikan, karena yang namanya sifat yang bisa merubah hanya Allah dan orang yang punya sifat tersebut. Ya, sebagai penutup, jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat ngikutin sebuah kajian, ngikutin sebuah seminar. Jadi gue kayak ngikutin seminar dengan tema LGBT. Gue ikutan di situ, gue ikutan acaranya dan gue duduk paling depan. Ternyata terkait dengan LGBT itu hanya topik pertama. Langsung masuk ke topik kedua, yaitu tentang pelecehan seksual pada anak. Gue langsungnya karena gue nggak tahu bakal ada topik itu gitu. Saat topik kedua itu dibahas, gue langsung mencoba untuk menahan diri karena ini mengingatkan gue dengan tadi seperti yang gue ceritakan masa lalu gue diem, gue nahan emosi gue sampai akhirnya dari pertengahan sampai akhir gue nangis karena nggak bisa tahan.
gue bener-bener masih keinget dengan apa yang sudah gue alami di masa lampau dan apa yang sudah gue tahan selama ini. Dan gak lama setelah 7 hari dari seminar itu, gue cerita sama murabi gue yang menjadi salah satu panitianya. Jadi beda sih memang saat gue bercerita sama teman gue yang psikolog, dia itu bisa menenangkan dan melawan trauma gue dengan cara psikologis gue. Tapi saat gue bercerita sama murabi gue, dia mereview dari segi ruhiyah gue. Dan ya dia mereview gue tentang bagaimana kedekatan gue sama Allah, ibadah gue, dan lain-lain. Dan ya memang gue akui itulah yang sebelumnya kurang dari gue. Gue udah sadar apa yang salah dari diri gue. Juga gue udah tahu apa penyebabnya gue bisa jadi seperti ini. Gue juga udah bertekad untuk sembuh. Tetapi gue lupa bahwa hati dan jiwa ini ada yang memiliki. Gue lupa untuk berkeluh kesah sama Allah. Gue lupa untuk meminta kepadanya untuk menenangkan hati gue. Karena biar bagaimanapun masa lalu itu akan tetap menjadi masa lalu. Kita gak akan bisa kontrol A terus delete dan akhirnya masa lalu itu hilang. Enggak. Ya kita hanya bisa berserah pada Allah supaya kita bisa tenang dan melalui hari-hari dengan lebih baik lagi sehingga masa lalu itu tidak menghantui gue. So that's it. Untuk sampai sekarang ini gue udah mulai ya lumayan gak terlalu ketakutan lagi kalau ketemu cowok, walaupun masih agak sedikit gemetar. Terus kalau misalkan gue ngeliat anak kecil, gue juga selalu mencoba untuk meluk anak kecil itu. Apalagi kalau misalkan gue ngeliat dia dimarahin orang tuanya, dan gue ngerasa saat gue melukin anak kecil yang ketakutan atau merasakan emosi negatif, gue kayak meluk diri gue sendiri waktu masih kecil gitu ya. Kalau misalkan untuk dua ketakutan lainnya, alhamdulillah gue juga udah mulai bisa handle. Walaupun ya untuk tadi yang ketakutan terkait dengan laki-laki mungkin masih dalam tahap menyesuaikan juga. Well, itu dia cerita dari gue. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dia cerita dari salah satu sobat ngoceh. Dan well teman-teman, ada satu ibroh, ada satu kesimpulan yang menurut gue ini bener banget. Saat kita mengalami sebuah gangguan ataupun kalau gue bisa sebilang ya, ketakutan yang dirasakan itu kan berkaitan dengan mental, sesuatu yang tidak mudah untuk didiagnosis sendiri. Bahkan kalau misalkan kita sakit secara fisik pun kita butuh diagnosa dari dokter ya. Apalagi sesuatu yang mental gitu, yang tidak bisa terlihat oleh mata. Jadi memang butuh banget kita sharing sama seseorang yang profesional, seperti yang sobat ngoceh ini lakukan. Jadi dia sharing sama temennya yang memang background studinya adalah psikologi, sehingga dia bisa memberikan masukan, memberikan arahan, dan akhirnya sang penulis pun bisa tahu apa sebenarnya terjadi dalam diri dia dan penyebabnya apa dan bagaimana caranya deal with that. Itu adalah sesuatu tahap yang pertama. Dan tahap yang kedua, jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah dalam segala apapun masalah ataupun masa-masa sulit lo, ya kan. Dia lupa kalau mungkin ya namanya orang ya, gue juga kadang suka kayak gitu, terlalu fokus sama dunia sampai gue lupa untuk minta sama yang di atas gitu. Tapi saat kita udah minta sama yang di atas, hati pasti akan lebih tenang. Coba libatkan Allah dalam setiap usaha dan upaya lo. Insya Allah itu pasti akan jadi jauh lebih mudah. Well, itu dia. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut gue itu menginspirasi banget karena memang dari dua sisi dia mencoba untuk menelaahnya, dari sisi psikolognya, oh my god, dari secara sisi psikolog dan maupun ruhiyahnya. Dan ya, ini semoga bisa diimplementasikan kepada teman-teman semua dalam bentuk ketakutan apapun. Kalau misalkan teman-teman punya ketakutan terbesar juga untuk diceritain, yuk ceritain di podcast ngoceh. Semua identitas insya Allah disamarkan. Oke, itu dia cerita untuk hari ini, cerita tentang bagaimana seseorang bisa menaklukkan ketakutan terbesarnya. Semoga teman-teman bisa enjoy sama konten ini. Well, jangan lupa, misalkan teman-teman enjoy, jangan lupa follow Spotify gue di podcast ngoceh, atau like dan komen video ini, plus subscribe channel gue Ninetnia, dan yang ketiga jangan lupa follow gue di Ninetnia18 di Instagram. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you so much for listening. Bye bye. Wassalamualaikum.